Eko, Smart ASN, dan instansiku. Halo, perkenalkan nama saya Rafika, nomor induk pegawai 199020221122112001, jabatan verifikator keuangan, instansi Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang. Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi agar dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara, yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Sejalan dengan upaya mewujudkan SDM transportasi yang handal dan siap menghadapi tantangan kemajuan pesat di bidang transportasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan harus menyiapkan SDM transportasi melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang meliputi transportasi moda darat, laut, udara, dan perkeretaapian, baik sebagai moda tunggal maupun multimoda, serta kompetensi manajerial. Untuk mewujudkan pengembangan sumber daya manusia adalah lembaga pendidikan, terutama di bidang transportasi. Salah satu lembaga pendidikan tersebut adalah Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang. Politeknik Transportasi Sungai, Danau, Penyeberangan Palembang didirikan atas prakarsa Pusdiklat Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, serta merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kerajaan Belgia dengan pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam bentuk proyek TA 170 yang ditandatangani di Brussels pada tanggal 20 Desember 1979. Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang mempunyai visi menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia di bidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang prima, profesional, dan beretika, berdedikasi tinggi, dan berbudi pekerti luhur untuk kemajuan bangsa, serta mempunyai misi yaitu melaksanakan pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi secara aktif serta menunjang perkembangan pengetahuan, profesionalisme, dan karir di bidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. Melaksanakan tata kelola kelembagaan yang dinamis, transparan, dan akuntabel. Membentuk suasana akademik yang sehat dan kondusif dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Memberdayakan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan serta segenap potensi yang ada guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan secara efektif dan efisien. Yang terakhir, mengembangkan pendidikan vokasi secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta di dalam negeri dan di luar negeri. Struktur organisasi Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang berdasarkan landasan hukum pembentukannya. Poltektrans tersebut dipimpin oleh seorang direktur yang tingkat dengan eselon 2A. Direktur dibantu oleh unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, wakil direktur sebanyak 3 orang. Yang kedua, satuan pemeriksaan intern. Yang ketiga, satuan penjaminan mutu. Yang keempat, pelaksana akademik. Yang kelima, penunjang akademik. Dan yang keenam, unsur-unsur lain yang dibutuhkan. Dan di sini, tugas dan fungsi saya sebagai verifikator keuangan, menerima bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan, serta buku kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan. Meneliti bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan,
dan bukukan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukannya. Menyiapkan bahan pengujian dan pengendalian SPP atau SPM sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisa serta mengesahkan SPJ penerimaan SKPD dalam rangka menyiapkan untuk ditandatangani pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Hal-hal yang dapat dilakukan ke depannya terkait dengan Smart ASN dan manajemen ASN. Memanfaatkan media digital untuk mencari informasi dan update mengenai materi keamanan dan regulasi terbaru. Yang kedua, menjaga integritas sebagai ASN dan berwawasan luas. Yang ketiga, menambah lingkup networking dengan teman agar bisa menambah wawasan kerja. Yang keempat, selalu menjaga profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktek KKN. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.